Bunda, semangat pagi pejuang ASI, masih tetap semangat ya untuk mengasihinya. Hai Bunda, selamat pagi. Perkenalkan dengan saya Marisa dan Saya Rahma. pada kali ini kita akan mengupas tuntas tentang masalah kolik pada si kecil ya Bun. Betul, jadi kali ini kita akan bahas tentang apa sih kolik itu, penyebabnya apa aja sih. Ya nanti kita akan bahas ya Bunda. Nah, sebenarnya tanda-tanda dari kolik sendiri itu apa aja sih Bunda? Ya, jadi biasanya begini ya Bunda, tanda-tanda bayi yang sedang kolik, yaitu yang pertama tangan terkepal, lalu menangis kencang atau menangisnya keras sekali, lalu setelah itu kakinya biasanya terangkat ke atas, jadi seakan-akan dia sakit perutnya. Nah, selanjutnya biasanya susah untuk ditenangkan, seperti itu, tanda-tandanya seperti itu. Nah, biasanya Bunda terjadinya itu antara sore atau malam hari, seperti itu Bunda. Oh, jadi begitu ya Bun tanda-tandanya kolik itu. Nah, biasanya terjadinya pada bayi usia berapa sih Bun? Jadi Bunda, biasanya kolik itu terjadi pada bayi usia 2 minggu sampai 3 bulan ya Bunda. Nah, itu biasanya banyak bayi yang mengalami kolik, seperti itu. Oh, jadi begitu ya Bun. Nah, untuk penyebabnya sendiri kira-kira apa aja sih Bun? Ya, jadi penyebabnya sebetulnya sih belum diketahui secara pasti ya Bunda, tapi biasanya memang berhubungan dengan pencernaan si kecil yang belum sempurna. Nah, dengan menambahkan makanan tambahan ataupun susu formula itu bukan malah meredakan, namun itu justru memperparah kondisi kolik bayi. Karena itu tadi Bunda, kan itu kan sulit untuk dicerna. Jadi saran dari kami sih kalau misalnya sedang kolik jangan diberikan susu formula ataupun makanan tambahan seperti itu. Oke, baik. Berarti jangan diberikan sufor ataupun makanan pendamping dulu ya Bun, karena akan memperberat dari pencernaannya seperti itu. Nah, biasanya frekuensi terjadinya kolik ini sampai berapa kali sih Bun? Ya, jadi biasanya untuk terjadinya atau frekuensinya adalah 3 jam dalam sehari atau 3 hari dalam 1 minggu, dan itu terjadi dalam 3 minggu atau biasa disebut dengan rules of 3. Oh, jadi seperti itu ya Bun. Nah, untuk penanganannya sendiri itu seperti apa sih Bun? Ya, jadi gini ya Bunda, penanganannya sih karena tergantung dengan penyebabnya tadi. Misalnya nih karena alergi dari makanan Bundanya. Nah, itu bisa dibantu dengan misalnya Bunda tidak makan makanan yang menyebabkan alerginya dahulu selama 1 minggu, dan itu juga bertahap Bunda. Misalnya Bunda alergi olahan susu, jadi pertama yang olahan susu dikurangi dahulu selama 1 minggu. Nanti bertahap satu-satu dicoba ya Bunda. Ya, jadi yang kedua bisa juga karena kurang responsif terhadap bayi. Jadi jadilah responsif ya Bunda terhadap bayi apabila menangis, dan juga berikan ASI sesuai dengan kemauan bayi. Jadi kalaupun memang mungkin kadang bayi itu ada masa dia itu growth spurt, jadi lebih sering menyusu. Jadi itu tetap diikutin ya Bunda sesuai dengan kemauan ataupun ritme bayinya. Yang ketiga nih Bunda, kecemasan dari orang tua atau dari Bundanya itu akan berpengaruh kepada bayi, karena memang kan Bunda sama bayi itu masih ada ikatan batin ya Bunda. Jadi harus tenang, harus berpikiran positif supaya bayinya juga ikutan tenang, seperti itu ya Bunda. Nah, yang keempat nih Bunda, terlalu banyak konsumsi laktosa. Jadi itu akan mempengaruhi juga Bunda. Jadi upayakan mengosongkan payudaranya secara optimal supaya adik bayinya ketika menyusui atau menyusu ke Bunda sudah bisa mendapatkan hidden milknya, seperti itu. Nah, yang kelima itu adalah rokok ya Bunda. Jadi bagi Bunda yang sedang menyusui, usahakan berhenti merokok ya Bunda, dan juga jauhkan adik bayi dari lingkungan yang perokok seperti itu, atau lingkungan yang ada yang merokok seperti itu. Nah, yang keenam atau yang terakhir nih Bunda, panca indera dari adik bayi yang belum sempurna. Jadi itu memang berpengaruh ya Bunda. Biasanya sih nanti setelah usia 1 bulan, menginjak 1 bulan nih Bunda ya, nanti panca inderanya sudah mulai terbentuk sempurna gitu. Nah, pembahasan yang terakhir nih Bunda, yaitu tips anti panik hadapi bayi kolik. Ya. Apa aja sih Bun? Nah, jadi caranya begini ya Bunda, mintalah bantuan ayah, nenek, atau kakek untuk menggendong bayi Bunda. Jadi dibantu untuk menggantikan Bunda dahulu untuk menggendongnya. Nah, yang kedua bisa juga dengan dibawa jalan-jalan, dipeluk, atau dimandikan dengan air hangat, dan juga diayun-ayun. Nah, istilahnya dibuat bayinya menjadi nyaman, seperti itu. Nah, yang terakhir nih Bunda, jangan panik ya Bunda. Jadi selama berat badan bayinya baik, BAB-nya bayinya baik, dan juga
selama tidak kolik itu bayinya aktif, itu nggak masalah ya Bunda. Jadi Bunda juga harus bisa lebih tenang supaya bayinya juga tenang, seperti itu ya Bunda. Nah, jadi begitu ya Bunda pembahasan tentang kolik ini dan cara penanganannya. Jadi bagi Bunda yang di rumah sedang mengalami memiliki kolik bayi yang kolik, jangan khawatir nih Bunda. Kalau Bunda khawatir pasti si kecil juga nggak akan diem gitu jadi ya. ikutan panik ya. Jadi ikutan panik gitu. Jadi hadapi dengan santai, tenang, dan yang penting si kecil ikut tenang. Akhirnya Bunda bisa melakukan hal yang lainnya juga, mungkin menelpon anggota keluarga atau menelpon tenaga medis agar datang ke rumah. Atau saya ingatkan lagi ya Bunda, untuk pemesanan dari Yamis Almond ini Bunda bisa hubungi call center di bawah ini. Kita juga tersedia banyak paket loh Bunda, di antaranya ada di bawah ini juga. Nah, saya informasikan juga nih Bunda, bagi Bunda yang ingin membeli paket Busui Lancar ASI, kita mengadakan 18 hari konsultasi gratis loh Bun, dan dijawab oleh bidan-bidan terbaik dari kita gitu. Wah, ya Bunda. Jangan dilewatkan ya Bunda. Menarik juga loh pembahasannya, setiap harinya pasti berbeda. Iya, karena kita akan berikan tips-tips ya Bunda ya. Betul. Terima kasih untuk Bunda yang sudah menonton channel YouTube kita, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share ya Bunda. Semangat pagi pejuang ASI, masih tetap semangat ya untuk mengasihinya. Bye-bye. Sampai ketemu lagi.